Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya Mim Mardianti. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang struktur modal manajemen keuangan pada mata kuliah manajemen keuangan pertemuan 12. Baik, langsung saja kita ke materinya. Dalam memenuhi kebutuhan dana setiap perusahaan, menggunakan sumber modal sendiri yang berasal dari modal saham, laba ditahan, dan juga cadangan. Jika dalam pendanaan perusahaan yang menggunakan modal sendiri masih mengalami defisit atau kekurangan, maka perlu dipertimbangkan pendanaan perusahaan yang berasal dari luar seperti utang. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan dana perusahaan harus mencari alternatif pendanaan yang efisien, karena pendanaan yang efisien akan terjadi apabila perusahaan mempunyai struktur modal yang optimal. Sumber dana bagi perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sumber dana jangka pendek, yang kedua sumber dana jangka menengah, dan yang ketiga ialah sumber dana jangka panjang. Yang pertama, sumber dana jangka pendek ialah pendanaan yang harus dibayar kembali dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Nah, contoh sumber dana jangka pendek adalah kredit perdagangan, pinjaman bank jangka pendek, surat berharga komersial, serta pendanaan piutang dan persediaan. Yang kedua ada sumber dana jangka menengah, merupakan sumber dana yang memiliki jangka waktu lebih dari 1 tahun dan kurang dari 5 tahun. Ini sumber dana jangka menengah diantaranya term loan, equipment loan, dan leasing. Kemudian ada sumber dana jangka panjang, ialah pendanaan yang jangka waktu jatuh temponya lebih dari 5 tahun. Pendanaan jangka panjang terutama terdiri dari obligasi. Pendanaan jangka panjang seringkali digunakan untuk mendanai aset-aset yang masa pakainya panjang, seperti tanah, mesin, pabrik, atau proyek-proyek konstruksi. Jenis-jenis sumber dana jangka panjang biasanya berbentuk hipotek ataupun obligasi. Kemudian, apa sih struktur modal? Dalam teori, struktur modal diasumsikan bahwa perubahan struktur modal berasal dari penerbitan obligasi dan pembelian kembali saham atau penerbitan saham baru. Menurut Martono dan Agus Harjito, struktur modal dibagi atas beberapa pendekatan. Yang pertama, struktur modal laba bersih. Yang kedua, pendekatan tradisional. Dan yang ketiga, pendekatan MM atau Modigliani-Miller. Nah, kita akan membahas tentang pendekatan tradisional. Nah, pada pendekatan tradisional diasumsikan jika akan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage atau utang dibagi modal sendiri. Dengan menggunakan pendekatan tradisional bisa diperoleh struktur modal yang optimal, yaitu struktur modal yang memberikan biaya modal keseluruhan yang terendah dan memberikan harga saham yang tertinggi. Nah, ada pun contoh kasusnya seperti ini. PT Givan Abadi pada awal pendiriannya menggunakan modal hutang obligasi sebesar Rp73.500.000 dengan bunga 7% dan laba operasi bersih sebesar 27 juta per tahun. Keuntungan yang diisyaratkan dari pemilik sebesar 14% per tahun. Jumlah saham yang beredar ialah 6.430 lembar. Berapa nilai perusahaan tersebut? Maka jawabannya seperti ini. Di sini ada keterangan nominal dan perhitungannya. Keterangannya ada hutang sebesar 73.500.000, laba operasinya sebesar 27 juta, bunganya sebesar 5.145.000 didapatkan dari 73.500.000 dikali 7%, maka hasilnya 5.145.000. Kemudian ada laba untuk pemilik, didapat dari laba operasi dikurangi bunga. Kemudian ada biaya modal sendiri sebesar 14%, menjadi 0,14 karena didesimalkan dari 14%, yaitu keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian ada nilai pasar modal sendiri sebesar 156.107.142,86. Biaya hutang sebesar 0,07 didesimalkan dari 7% atau bunga. Kemudian ada nilai pasar hutang sebesar 73.500.000 sebesar dari nilai hutangnya.
Nilai perusahaannya sebesar 229.607.142,86 didapat dari nilai pasar modal sendiri ditambah nilai pasar hutang. Kemudian ada biaya modal perusahaan sebesar 11,8% didapat dari laba operasi dibagi nilai perusahaan. Hasilnya dikali 100%. Kemudian ada harga per lembar sahamnya sebesar 24.622,58 didapat dari nilai pasar modal sendiri dibagi jumlah saham yang beredar sebesar 6.340. Kemudian untuk contoh kasus yang kedua seperti ini. PT Gikon Abadi akan mengganti seluruh modal hutang dengan saham karena nilai obligasi sebesar 73.500 dengan harga saham per lembarnya 24.622,58, maka diperlukan 73.500 dibagi 24.622,58, maka hasilnya 2.985,06 lembar saham. Sekarang seluruh modal perusahaan merupakan modal sendiri, sehingga tingkat keuntungan yang diisyaratkan oleh investor atau modal sendiri menjadi lebih rendah dari 14% menjadi 12%. Berapa nilai perusahaan dan biaya modal setelah adanya perubahan? Jawabannya seperti ini. Ada keterangan, nominal, dan perhitungannya. Di keterangannya ada laba operasi sebesar 27 juta rupiah. Kemudian bunganya 0 karena tidak ada bunga. Kemudian ada laba untuk memiliki sebesar 27 juta rupiah. Hasil dari laba operasi dikurangi bunga. Kemudian ada biaya modal sendiri sebesar 0,12 didesimalkan dari 12% keuntungan yang diisyaratkan. Kemudian ada nilai pasar modal sendiri sebesar 225 juta didapat dari laba untuk memiliki dibagi biaya modal sendiri. Kemudian ada biaya hutangnya 0 dan nilai pasar hutangnya juga 0 karena tidak ada hutang. Kemudian nilai perusahaannya ada 225 juta didapat dari nilai pasar modal sendiri ditambah nilai pasar hutang. Kemudian biaya modal perusahaannya ada 12,0% didapat dari laba operasinya dibagi nilai perusahaan. Kemudian hasilnya dikali 100%. Harga lembar per sahamnya itu ada 24.128,69 didapat dari nilai pasar modal sendiri dibagi jumlah saham awalnya ini sebesar 340 ditambah jumlah saham yang diperlukan sebesar 2.985, sehingga kesimpulannya harga saham berubah turun dari 24.622,58 menjadi 24.128,69 akibat adanya perubahan struktur modal. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.